Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Muzaki dengan NIM A11 2022 4023. Saya dari kelompok A114601. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman saya tentang jurnal computer vision yang topik skin disease pada sapi. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan utama, dan urgensi permasalahan yang diangkat dalam paper yang sudah kami buat. Di latar belakang, skin disease adalah penyakit infeksi pada kulit sapi yang menyebabkan penurunan kesehatan ternak secara signifikan yang berujung kerugian ekonomi bagi peternak. Terus penyakit ini dapat menyebar dengan cepat jika tidak terdeteksi sejak dini. Penyakit ini mengakibatkan gangguan besar pada produksi peternakan hewan. Dengan melakukan deteksi dini menjadi hal yang sangat krusial untuk menghindari penyebaran yang lebih lanjut dan memitigasi kerugian finansial kepada peternak sapi. Tujuan utama dari paper ini yaitu mengembangkan sistem deteksi penyakit skin disease pada sapi menggunakan metode ekstraksi fitur GLCM atau biasa di level concurrence method untuk menganalisa tekstur kulit dan menggunakan algoritma KNN atau K-Nearest Neighbor sebagai fasilitator untuk memprediksi kesehatan sapi. Dan pada urgensi permasalahan ini itu berfokus pada penerapan teknologi yang cepat dan efisien di lapangan dengan mempertimbangkan keterbatasan perangkat keras yang digunakan oleh peternak sapi nantinya. Untuk arsitektur model yang digunakan bagi penelitian ini yaitu menggunakan model berbasis machine learning dengan menggunakan K-Nearest Neighbor atau KNN sebagai pendekatan klasifikasi untuk mendeteksi penyakit skin disease pada hewan sapi. Model ini tidak mengandalkan deep learning seperti CNN, tapi lebih fokus pada pemanfaatan teknik ekstraksi fitur berbasis statistik. Nah, pada ekstraksi fitur, tekstur sentral diekstraksi menggunakan metode level concurrence metric atau GLCM yang menganalisa hubungan antar piksel dalam citra pada berbagai orientasi seperti 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Pada metode GLCM ini menghasilkan berbagai fitur tekstur seperti kontras, luminosity, energi, dan correlation yang dapat membantu membedakan kulit sapi yang sangat sehat dan dari yang terinfeksi skin disease. Lanjut untuk klasifikasi sendiri, kami menggunakan KNN dengan parameter K sama dengan 1 yang dapat berdasarkan pendekatan dengan tetangga terdekat dalam ruang fitur. Untuk kelebihan KNN sendiri yaitu ada simplicity ini KNN relatif sederhana dan tidak memerlukan proses pelatihan yang rumit seperti pada model deep learning, memungkinkan implementasi yang lebih cepat. Lanjut untuk efisien dalam skala kecil, model KNN ini kerja sangat baik pada dataset yang jumlahnya
tidak terlalu besar sehingga cocok untuk aplikasi dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Untuk kemampuan adaptasi sendiri, KNN dapat menangani data yang sangat beragam dan tidak memerlukan penyesuaian model yang rumit. Dan untuk kekurangan KNN sendiri yaitu benda sensitif terhadap noise. KNN ini rentan terhadap noise dan perbedaan kecil pada fitur citra yang dapat mempengaruhi klasifikasi. Pada KNN ini tidak efektif untuk variasi visual kompleks dibandingkan dengan metode CNN yang mampu mengidentifikasi pola spesial yang lebih kompleks. KNN kurang mampu untuk mengenali variasi visual yang lebih sulit dalam pengolahan citra sendiri. Untuk skalabilitas ini, KNN bisa menjadi lambat jika data uji dan fitur sangat besar karena model harus menghitung jarak ke semua titik data pelatihan. Selanjutnya untuk proses pembersihan, dokumentasi, dan pembagian dataset mulai dari time, evaluasi, dan testing serta justifikasi setiap langkah. Pada tahap pertama yaitu pembersihan data cleaning, mengkonversi citra sapi yang telah kita dapatkan dari Kaggle menjadi ke grayscale untuk mengurangi kompleksitas informasi dan memungkinkan model fokus pada tekstur kulit sapi, dan melakukan normalisasi pada entitas pixel antara 0 hingga 1 untuk mengurangi efek perbedaan pencahayaan pada citra yang mengganggu proses klasifikasi. Dan selanjutnya tahap augmentasi. Pada tahap augmentasi ini yaitu ada flip horizontal dengan rotasi citra dan penambahan noise Gaussian untuk meningkatkan keragaman citra sehingga dapat memberikan model lebih robust terhadap variasi pencahayaan dan kondisi perspektif. Untuk pembagian dataset, ini total dari 936 citra, kami melakukan pembagian 80% untuk pelatihan atau untuk training dan 10% untuk validasi, terus 100% untuk pengujian atau testing yang menghasilkan sebanyak 748 data uji. Dan untuk justifikasi ini, argumentasi digunakan untuk memperkaya variasi data dan membantu mencegah overfitting, normalisasi, mengurangi bias pencahayaan antar citra, dan pembagian dataset memungkinkan evaluasi objektif terhadap kinerja model. Lanjut untuk konfigurasi pelatihan seperti fungsi loss, optimizer, learning rate, page size, dan epoch. Karena kami menggunakan KNN dan model pelatihan iteratif, tidak ada penggunaan fungsi loss atau optimizer seperti dalam jaringan syaraf. KNN melakukan klasifikasi langsung berdasarkan jarak equilibrium distance antara data uji dan data latih. Untuk konfigurasi utama dalam penelitian ini adalah yaitu KNN menggunakan nilai K antara 1 dan 5. Kami dalam penelitian ini
salah satu untuk nilai yang optimal. Normalisasi data akan distandarisasi menggunakan nilai scalar untuk menjaga agar semua fitur berada dalam rentang yang seragam. Batch size dan epoch tidak kami gunakan karena kami menggunakan metode KNN. Learning rate juga kami tidak gunakan karena kita menggunakan KNN. Lanjut untuk terbagi mitigasi overfitting atau underfitting yang diterapkan. Pertama itu ada augmentasi data ini menambah variasi pada dataset untuk mengurangi kemungkinan dan menguap pada data tertentu atau overfitting. Selanjutnya ada cost validation, digunakan untuk memilih data terbaik berdasarkan evaluasi akurasi pada subset data validasi dan memastikan pemilihan model yang lebih optimal. Terakhir itu ada normalisasi fitur untuk membuat jarak antar vektor lebih proporsional. Normalisasi fitur digunakan supaya model tidak terpengaruh oleh perbedaan skala antar fitur yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk metode evaluasi ada akurasi, precision, recall, dan MAP. Berikut alasan saya dalam penelitian. Untuk akurasi sendiri kami mendapatkan nilai 71% karena memberikan gambaran umum seberapa sering model menghasilkan prediksi yang benar di seluruh dataset. Dalam konteks deteksi penyakit pada sapi, akurasi penting untuk menilai kinerja model secara keseluruhan. Namun, karena dataset kami ingin sedikit imbalance, akurasi saja tidak cukup untuk mengevaluasi kinerja model secara mendalam. Selanjutnya untuk precision dan recall. Precision digunakan untuk mengukur ketepatan model dengan prediksi kelas tertentu seperti sapi yang sehat atau yang terdeteksi terkena penyakit lambe skin disease. Dalam hal ini, precision menunjukkan seberapa banyak dari prediksi sapi sehat atau sapi yang terinfeksi tentang penyakit lambe skin disease yang benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Untuk recall sendiri, kami menggunakan recall untuk mengukur seberapa banyak kasus positif seperti sapi yang terinfeksi lambe skin disease yang berhasil dideteksi oleh model. Dengan recall sendiri ini penting untuk kami untuk digunakan memastikan bahwa sebagian besar sapi yang terinfeksi tidak terlewatkan dalam kasus penyakit hewan seperti lambe skin disease ini. Penting untuk tidak melewatkan banyak kasus yang terinfeksi meskipun ada beberapa kesalahan dalam memprediksi ini. Untuk event score, pemilihan event score sendiri berguna untuk kami karena memberikan gambaran secara lebih seimbang mengenai performa model, terutama pada dataset yang imbalance seperti jumlah sapi yang sehat lebih banyak daripada sapi yang terinfeksi, atau sebaliknya mungkin sapi yang terkena lambe skin disease datanya lebih banyak ketimbang sapi yang sehat.
Dengan menggunakan advanced score sendiri, kami memastikan bahwa model tidak hanya mengidentifikasi sapi jinak dengan baik, tapi juga mendeteksi sapi terinfeksi dengan lebih akurat. Untuk MAP atau Mean Average Precision tidak digunakan dalam penelitian kami karena model yang digunakan adalah model klasifikasi untuk menentukan apakah sapi sehat atau terinfeksi LSD, bukan model deteksi objek, melainkan seperti mendeteksi posisi atau batas objek dalam citra sendiri. Dalam MAP ini lebih relevan untuk aplikasi deteksi objek, di mana kita ingin mengevaluasi seberapa baik model mendeteksi objek dalam citra, termasuk lokasi dan klasifikasinya. Selanjutnya ini untuk perbandingan research eksperimen yang telah kami buat berdasarkan state of the art penelitian dahulu. State of the art penelitian dahulu, saya mengambil penelitian menuju stacking example of capsule network and the hidden layer extreme learning machine for exchange language in this case diagnosis. Jurnal ini menunjukkan metode diagnosis kulit language in this case pada sapi menggunakan stacking sampel dengan model dasar yaitu adaptive capsule network atau ECAPS-NET, digunakan untuk ekstraksi fitur spesial dan tekstur yang kompleks dari gambar kulit sapi, dan lebih hidden layer extreme learning machine atau LAER yang digunakan untuk klasifikasi cepat berdasarkan fitur yang telah diekstraksi. Hasil utama dari penelitian pendahulu ini memperoleh akurasi model stacking sampel mencapai 98%, lebih versi model sebelumnya seperti CNN atau Inception V3 sebesar 95% dan ILM sebesar 90,12%. Untuk advanced score sendiri memperoleh hasil 97,8%, precision 96,80%, dan recall sebesar 97,32%. Untuk confusion metric menunjukkan prediksi benar sangat tinggi dengan false positif dan false negatif yang sangat rendah. Dalam hasil eksperimen kami menggunakan KNN koefisien memperoleh hasil sebesar 71%, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan model stacking sampel yang menggunakan capsule network atau ECAPS-NET dan extreme learning machine atau LAER yang mencapai 98,3% akurasinya. Perbedaan ini terjadi karena model sampel mampu menangkap pola spesial yang lebih kompleks berkat kemampuan capsule network dalam mengekstraksi fitur yang lebih detail. Selain itu, untuk evaluasi seperti precision dan recall yang menunjukkan keunggulan model state of the art jauh lebih tinggi dibandingkan dengan precision 96,80% dan recall sebesar 97,32%, dibanding dengan precision 2% dan recall 73% pada model yang telah kami buat, menghasilkan advanced score yang sangat tinggi yaitu sebesar 97,8%. Penyebab utama perbedaan ini adalah kemampuan capsule network untuk menangkap pola spesial dan tekstur kompleks, sementara KNN
lebih sederhana dan rentan terhadap noise, serta kesulitan dalam menangani variasi tekstur pada citra kulit sawi. Meskipun staging sampel memberikan hasil yang lebih superior dalam hal akurasi dan metrik lainnya, pendekatan KNN GLCM tetap memiliki keuntungan dalam kemudahan implementasi dan kecepatan saat pelatihan, karena dapat dioperasikan pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Namun, jika tujuan utama akurasi tinggi dalam mendeteksi lampu skin-to-skin dengan data yang lebih kompleks, model stacking sampel jelas lebih unggul. Dan selanjutnya untuk awal deploy yang kami pakai seperti ini. Yang pertama itu ada export model dan scaler, selanjutnya membuat envelopment, preprocessing terhadap dataset lampu skin diskis atau quality skin pada sapi, terus melakukan ekstraksi fitur, lalu menerapkan pemodelan yang kolektif seperti tadi, akhirnya testing aplikasi sistem lokal, deploy kami dengan deploy di Streamlit Cloud, lalu ke testing deploy menggunakan Streamlit Cloud. Untuk deploy model ke produk, proses yang dilakukan melibatkan beberapa tahapan utama, dimulai dengan model dan scaler yang telah melatih seperti KNN dan yang disimpan dalam format file .excel. Dan langkah dalam hal ini adalah membuat model dan scaler di dalam aplikasi menggunakan kode seperti job.code supaya model seperti sapi kecil dan job.code scholar.code. Fungsi ini dibungkus dengan stage research agar model yang dibuat sekali pada aplikasi pertama kali dijalankan, membuat waktu dan sumber daya memori. Selanjutnya alat preprocessing input dilakukan untuk menggambarkan yang diterima dari pengguna ke dalam format yang serupa dengan data yang digunakan saat pelatihan. Proses ini melibatkan konvergensi citra menjadi grayscale, terus pengubahan citra dan penambahan blur untuk menyiapkan gambar agar dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, dilakukan augmentasi citra untuk membuat beberapa varian gambar seperti flipping horizontal tadi, usul rotasi, dan penambahan noise guna untuk meningkatkan keterangan model terhadap variasi data. Untuk fitur ekstraksi, untuk fitur tekstur citra dan dari citra tersebut kemudian diekstraksi menggunakan metode base level co-occurrence metric atau GLCM dapat menghasilkan vektor numerik yang merepresentasikan karakter citra. Setelah fitur diekstraksi, normalisasi dilakukan dengan menggunakan scaler untuk memastikan data yang berada dalam rentang yang sesuai dengan proses oleh model. Dengan model ini kemudian dijalankan untuk menghasilkan prediksi dengan menggunakan fitur dan menggunakan fungsi model predict seperti new feature scale dengan output yang dihasilkan berupa nilai numerik, misal 0 untuk misalnya 0 atau 1 yang diubah menjadi label yang mudah dipahami oleh pengguna nantinya, seperti
sapi skin disease atau sapi yang sehat menggunakan kamus prediksi. Aplikasi kemudian dideploy menggunakan sistem cloud dengan cara memasukkan link ke repository yang berisikan kode seperti foto aplikasi dan model yang telah disiapkan. Memungkinkan aplikasi berjalan secara dinamis dan dapat diakses oleh pengguna akhir. Untuk kendala teknis selama implementasi sendiri yaitu ada beberapa kendala teknis. Yang pertama ada variasi penyampaian citra. Pada variasi pencahayaan citra ini, citra yang diambil di lapangan seringkali mengalami variasi pencahayaan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kualitas data dan akurasi klasifikasi. Solusi yang dapat diterapkan adalah menormalisasi intensitas pixel yang memastikan bahwa nilai pixel pada citra berada dalam rentang yang konsisten 0 atau 1 sehingga mengurangi pengaruh pencahayaan yang berbeda pada citra yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya ada keseimbangan data atau data imbalance. Data yang digunakan cenderung memiliki distribusi yang tidak merata antara kelas sapi sehat dan sapi yang terinfeksi penyakit LSD, dapat mempengaruhi kemampuan model untuk menganalisa kelas mayoritas yang baik. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan augmentasi data seperti flipping, rotasi, dan penambahan noise untuk meningkatkan variasi citra, serta resampling untuk menyeimbangkan jumlah data pada masing-masing kelas. Meskipun demikian, teknik ini masih perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk hasil yang lebih baik. Untuk menjelaskan selanjutnya yaitu ada performansi klasifikasi yang moderat. Meskipun model mencapai hasil yang cukup baik, performanya masih terbilang moderat, terutama jika dibandingkan dengan model-model yang lebih kompleks. Untuk meningkatkan performa klasifikasi ini, teknologi yang dapat diterapkan adalah tuning parameter K pada model KRI serta eksplorasi fitur tambahan yang dapat mengembangkan kemampuan model dan mengenali pola-pola yang lebih kompleks dalam citra. Untuk kendala selanjutnya itu adalah error pada saat deploy Streamlit secara lokal. Saat menjalankan aplikasi secara lokal, menggunakan Streamlit Cloud ini sering menjadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh tidak sesuai model dengan lingkungan pengembangan. Solusinya adalah dengan mengekspor model dan menambahkan library yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala masalah yang kompatibilitas. Dan kendala terakhir yaitu gagal deploy di Streamlit di cloud. Ketika kami mencoba untuk mendeploy aplikasi ke Streamlit Cloud ini, dapat masalah terkait dengan kebutuhan dependensi yang cukup yang tidak tercukup dalam environment cloud. Solusi yang diterapkan adalah dengan memasukkan file requirement yang tepat dan memastikan bahwa semua library dan dependencies yang dibutuhkan sudah terinstall dengan baik supaya aplikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan di cloud nantinya. Yang terakhir, jika memiliki tambahan waktu dan sumber daya, langkah apa yang diambil untuk
meningkatkan sebuah sistem yang telah berjam kami buat. Jika diberi waktu atau saya lebih, berikut beberapa langkah yang dapat kami ambil untuk meningkatkan sistem penilaian ini, seperti menggunakan model CNN yang lebih efisien. Untuk meningkatkan klasifikasi, ini akan beralih ke model convolution neural network yang ringan seperti model NetV2 yang dirancang untuk bekerja dengan baik perangkat sumber daya terbatas, namun tetap memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan yang lebih sederhana seperti KNN. Penggunaan CNN ini dapat memanfaatkan kemampuan ekstraksi fitur spesial yang lebih kuat, terutama pada citra yang kompleks seperti citra kulit sapi yang terinfeksi penyakit LSD tadi. Selanjutnya ada eksplorasi ekstraksi fitur tambahan. Kami juga akan mencoba untuk menambahkan metode ekstraksi fitur lain seperti wavelet transform dan Gilbert filter yang dapat menangkap informasi tekstur dan frekuensi spesial yang lebih mendalam. Untuk meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi pola yang lebih halus dan kompleks pada citra sapi ini. Metode ini yang telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi pengenalan citra yang dapat memperkaya data fitur yang digunakan oleh model ini sendiri. Selanjutnya kami akan menggunakan tuning hyperparameter yang lebih mendalam untuk memaksimalkan performa model. Tuning hyperparameter ini akan dilakukan lebih mendalam, termasuk pemilihan nilai K pada KNN sendiri serta parameter lain yang dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Melalui pencarian lebih teliti pada kombinasi parameter yang optimal, performa model dapat ditingkatkan, memungkinkan klasifikasi lebih akurat. Selanjutnya itu ada pengumpulan dataset yang lebih besar atau lebih banyak. Salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman data pelatihan ini adalah rekam dataset lokal yang lebih besar atau banyak. Dataset yang lebih besar dan lebih beragam dapat membantu model untuk generalize lebih baik dalam mengenali pola dari sebagai kondisi penyerjaan, sudut pandang, dan tekstur kulit sapi yang terinfeksi LSD tadi. Hal ini juga membantu model untuk menghindari overfitting dan meningkatkan keandalannya ketika diterapkan di lapangan. Selanjutnya saya akan melakukan demo terhadap aplikasi yang sudah kami buat. Berikut tampilan aplikasi yang sudah kami buat. Saya akan coba cari untuk sapi yang terkena penyakit Lambskin disease. Saya akan memakai sebuah citra seperti ini, mungkin kita dulu sini nanti untuk testing ini kita harus klik di sini dan kita cari image sapi yang telah kita download tadi. Sini. Nah, ini beberapa sapi yang sudah saya download tadi. Lalu kita akan menganalisa apakah sapi ini terdeteksi penyakit Lambskin disease atau
atau sapi yang sehat. Dengan seperti ini, setelah gambar sapi seperti ini, kita pencet saja analisa dan deteksi penyakitnya. Kita tunggu, dan berikut adalah hasil dari analisa penyakit lambis kindiskis. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sapi ini terkena penyakit lambis kindiskis. Kenapa? Karena di sini spesifikasinya yaitu berupa lambis kindiskis, tidak sapi yang sehat. Sini merupakan fitur GLCM-nya sendiri dari gambar di atas. Ada kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation, ASM, ITN, entropy, dan mean, yaitu median sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasi deteksi penyakit kulit pada sapi yang sehat atau lambis kindiskis pada sapi. Dan yang terakhir sendiri yaitu ada keputusan kunci bisnis dalam aplikasi tani secara bisnis. Pemilihan menggunakan Streamlit Cloud menawarkan pengurangan biaya infrastruktur dan kemudahan akses bagi peternak atau pengguna untuk mengakses aplikasi. Namun jika ada potensi untuk ekspansi yang lebih besar, misalnya menyediakan layanan untuk banyak user dalam waktu yang bersamaan, maka pengguna platform cloud komersial seperti AWS atau Amazon Web Service dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam jangka yang panjang. Untuk demo penggunaan produk tadi, pengguna dapat menggunakan sistem citra sapi dalam aplikasi ini untuk memproses sebuah citra apakah sapi ini terdeteksi sehat atau terkena penyakit lambis kindiskis tadi dengan menggunakan ekstraksi vektor menggunakan GLCM dan klasifikasi status kesehatan sapi seperti terinfeksi lambis kindiskis atau tidak. Hasilnya akan mendapatkan langsung kepada pengguna dalam bentuk label yang mudah dipahami seperti ini, seperti lambis kindiskis atau sehat. Dengan penerapan ini, produk dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan solusi deteksi dini pada penyakit sapi dengan memanfaatkan teknologi computer vision yang sederhana namun efektif. Kurang lebih seperti itu penjelasan pengalaman saya terhadap proyek computer vision deteksi lambis kindiskis pada sapi. Yang punya mohon maaf